Nah, ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan semuanya. Yang pertama ada 600 gram daging sapi. Ini sudah saya iris sesuai selera saya ya teman-teman. Kemudian ada 6 siung bawang merah, lalu ada 6 siung bawang putih, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, 5 butir kemiri. Ini kemirinya sudah saya goreng ya teman-teman. Setengah sendok teh jahe bubuk, atau teman-teman juga bisa pakai 1 ruas jari jahe yang fresh ya teman-teman, bukan yang bubuk seperti ini. 1 sendok makan ketumbar bubuk, 2 ruas jari lengkuas atau ini sebesar ibu jari saya, 1 ruas jari kunyit, 1 butir gula merah, 3 lembar daun salam. Ini udah kering ya teman-teman, kalau ada yang fresh malah lebih bagus. 2 batang serai, itu nanti digeprek ya teman-teman. Jangan lupa siapkan juga 5 sendok makan kecap manis atau secukupnya aja. Teman-teman juga bisa menggunakan kaldu bubuk kalau teman-teman suka. Nah, itu dia bahan-bahannya, langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama saya akan hancurkan dulu ini gula merahnya, boleh dipul, boleh diiris, pokoknya nanti hancur seperti ini. Kemudian ada serai, serainya udah saya geprek, lalu lengkuasnya saya potong-potong, kemudian saya geprek juga. Lanjut kita akan menumis kunyit bawang putih dan bawang merahnya. Kita siapkan dulu minyaknya. Setelah panas, baru kita masukkan kunyitnya terlebih dahulu. Kenapa kunyitnya terlebih dahulu? Menurut saya dia kan lebih keras ya teman-teman, jadi biar lebih lunak dulu gitu kalau digoreng duluan. Setelah setengah matang, baru kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Bawang merah dan bawang putihnya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini, jadi dia nggak lonjong satu besar gitu ya teman-teman. Selanjutnya setelah matang, saya akan matikan apinya, kemudian langsung saya ulek ya teman-teman. Di sini saya nggak pakai blender, saya akan ulek aja karena cuma dikit. Kemudian saya masukkan kemirinya. Kemirinya ini kan sudah saya goreng ya teman-teman, jadi nggak perlu saya tumis lagi bersama dengan bawang merah, bawang putih dan kunyit tadi. Kalaupun belum digoreng, teman-teman bisa tumis bersama dengan bawang merah, bawang putih dan kunyit. Jadi yang dimasukkan nanti kunyit dulu, kemudian kemiri, bawang merah dan bawang putihnya. Nah seperti itu. Nah setelah kemirinya sudah halus, baru kita masukkan ketumbar bubuk. Kalau teman-teman nggak punya ketumbar bubuk, teman-teman punyanya ketumbar butir pun nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti sebelum semua bahan yang ditumis masuk, kita haluskan dulu ketumbarnya. Setelah ketumbarnya halus, baru kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita tumis tadi. Itu kalau ketumbarnya butiran ya teman-teman. Setelah beberapa saat kita ulek dan berasa udah tercampur, kita tambahkan gula secukupnya. Di sini saya pakai 1 sendok makan. Untuk 1 sendok makan takaran yang saya ucapkan, sendoknya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada jahe bubuk, nah ini. Kemudian pala bubuk kita masukkan juga, merica bubuk juga kita masukkan. Kita tambahkan juga garamnya. Di sini saya pakai 2 sendok teh. Nah kita haluskan semuanya. Kalau jahenya bukan bubuk, teman-teman bisa geprek aja dan nanti ditumis terakhir-terakhir aja. Karena di rumah jahenya adanya seperti itu, jadi saya pakai itu aja. Nah sekarang kita haluskan sampai halus seperti ini. Nah setelah kita haluskan, udah haluskan seperti ini, kemudian kita akan masukkan ke dalam daging. Dagingnya udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah ini kita masukkan ke dalam daging, kemudian kita aduk rata dalam dagingnya jadi seperti ini. Kalaupun nggak pakai cara seperti ini, teman-teman juga bisa, misalnya nanti aja bumbunya ditumis dulu terus dagingnya masuk, itu pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya lebih suka seperti ini, kalau ini masih 600 gram atau masih sedikit ya teman-teman dagingnya, menurut saya dia akan lebih menyerap ke dagingnya kalau seperti ini. Nah setelah tercampur rata, itu udah rata kan teman-teman, seperti ini, baru kita masukkan kecap manis. Di sini saya akan tambahkan kecap manis sebanyak 5 sendok makan kecap manis. Nah ini yang saya masukkan masih 3 sendok makan terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian setelah itu, setelah 3 sendok makan, saya akan aduk rata lagi. Sebenarnya untuk ukuran kecapnya bisa sesuai selera teman-teman aja, kan setiap kecap biasanya warnanya beda-beda ya teman-teman.
dan rasanya juga beda-beda. Jadi kecap manisnya sesuai selera teman-teman aja. Di sini saya pakainya 5 sendok makan. Nah, ini tadi kan 3 sendok makan sudah saya aduk rata, kemudian ini akan saya tambahkan 2 sendok makan lagi. Nah, ini akan saya aduk rata lagi. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Jadi semua bahan bumbu halusnya tadi bersama dengan kecapnya kita campur jadi satu ke dagingnya. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita akan tumis semua bahan ini. Nah, kita masukkan dagingnya dulu, nggak perlu nunggu panas teman-teman, agak hangat gitu. Kita masukkan dagingnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya agak panjang-panjang gitu ya teman-teman dagingnya. Jadi saya tata satu persatu seperti ini. Setelah setengah dagingnya masuk, saya akan masukkan serai, kemudian gula merahnya, lalu salam dan lengkuasnya. Ini saya masukkan semuanya. Lalu akan saya masukkan lagi dagingnya, kan tinggal separuh ya teman-teman, saya masukkan lagi. Sebenarnya tujuannya apa sih kok ditata satu persatu? Nah, ini tujuannya karena irisan saya tadi kan agak memanjang ya teman-teman. Jadi saya tata satu persatu biar apa? Biar dia nggak melengkung teman-teman. Jadi nggak apa ya, ngeriwul gitu. Jadi dia tetap lebar gitu. Nah, setelah semuanya ditata, kita akan tutup dulu tanpa dikasih air ya teman-teman. Jadi ditutup dulu, kita biarin aja hingga nanti keluar airnya gitu. Dia akan keluar airnya sendiri seperti ini. Nah, ini setelah beberapa saat dia seperti ini, dia akan keluar seperti ini. Kita masak aja terus. Kenapa? Karena biar kecapnya itu nggak bau kecap mentah. Kecap mentah gimana? Nanti kecap matang itu berasa teman-teman. Jadi kita biarin aja dulu beberapa saat aja, nggak perlu sampai kering ya teman-teman. Hati-hati kalau terlalu kering nanti gosong. Kita tutup lagi aja. Nah, seperti ini udah mulai agak asat ya teman-teman airnya tadi. Nah, ini udah seperti ini, dagingnya tetap memanjang gitu teman-teman. Baru kita tambahkan air secukupnya aja. Nah, ini air dari sisa bumbu yang tadi teman-teman. Saya kan eman-eman ya teman-teman, sayang banget kalau dibuang. Jadi saya kasih air, kemudian saya masukkan ke dalam sini. Untuk airnya secukupnya aja. Di sini nanti akan kita rebus hingga benar-benar empuk dagingnya ya teman-teman. Nah, setelah menambahkan air ini, boleh teman-teman juga tambahkan kaldu bubuk sesuai selera. Kalau teman-teman mau menggunakan kaldu bubuk, biasanya saya juga menggunakan kaldu bubuk. Saya pakainya cuma setengah sendok teh aja untuk kaldu bubuknya. Kemudian saya aduk rata. Nanti kalau ini asat dan dagingnya belum empuk, itu teman-teman bisa tambahin airnya, tambahin lagi sesuai seleranya sampai dagingnya empuk, tapi airnya nggak sampai habis ya teman-teman. Jadi dagingnya empuk, airnya masih cukup untuk semurnya. Setelah itu baru kita bisa buka. Nah, kita cicipin rasanya udah pas atau belum. Ketika dirasa pas baru bisa kita matikan. Nah, ini udah empuk nih. Ini udah empuk nih, gampang banget untuk dicowel-cowel seperti ini. Nah, ini berarti udah empuk dan udah meresap banget. Karena saya nggak pakai presto untuk ngelembutin dagingnya teman-teman, cukup direbus aja biar bumbunya juga meresap. Udah selesai, udah jadi. Kita akan pindahkan ke tempat saji. Ini dia semur dagingnya udah jadi. Ini coklatnya juga bagus, dagingnya juga empuk, rasanya juga enak. Kemudian di sini akan saya tambahkan bawang merah goreng. Ini akan jadi lebih lengkap dan lebih sedap kalau ditambahin dengan bawang merah goreng. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep semur daging yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.